Baik, sudah toh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita akan melakukan presentasi atas dasar diskusi kami yang dimana dengan tema perilaku produsen dan maslahah kualitas versus biaya dengan studi kasus tentang minuman herbal. Lanjut. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama yaitu konsep produksi dalam Islam. Secara umum, istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya untuk mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lain yang berbeda. Baik dalam pengertian apa, di mana atau kapan komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi. Dalam Islam, konsep produksi perlu memperhatikan maslahah, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mencegah kemudaratan bagi semua pihak dengan mempertimbangkan aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara sederhana, produksi dapat dikatakan proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap digunakan. Misalnya dalam contoh studi kasus kita yaitu minuman herbal bisa dicontohkan dengan ketika mengolah jahe dan gula menjadi minuman herbal kemasan. Tidak luput dari itu, dalam Islam proses produksi tidak hanya sekadar membuat barang saja, tetapi harus mementingkan atas dasar 5 prinsip dari maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pada intinya produksi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya agar tidak merugikan orang lain maupun yang kita produksi, baik dalam membuatnya maupun mengkonsumsinya. Lanjut masuk ke yang B, yaitu utility. Utility didefinisikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, utility adalah kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Jadi utility itu adalah tingkat kepuasan yang dimana
saat dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi apa yang kita produksi. Yang dimana kita contohkan misal dalam minuman herbal yaitu harus memiliki utility tinggi ketika konsumen merasa segar, sehat maupun enak saat mengkonsumsi minuman herbal yang kita konsumsi. Kalau kita alokasikan ke utility rendah, ketika konsumen kecewa karena rasa obat herbal yang kita produksi itu tidak enak maupun tidak menyehatkan atau tidak ada timbal balik setelah kita meminum obat tersebut, maka bisa dikatakan tidak ada manfaatnya. Meskipun ada manfaatnya, tingkat kepuasan tersebut semakin rendah. Dan ketika diukur dalam ekonomi Islam, utility itu tidak dinilai hanya sekedar dalam materi, namun tetapi juga dari manfaat yang tadi saya katakan, yaitu manfaat konsumsi, manfaat dan lain-lain. Adapun juga manfaat yang lain yaitu manfaat jangka panjang yang dimana saat kita mengkonsumsinya untuk meningkatkan kepuasan dan menjaga keberlangsungan produksi maupun konsumsi yang kita akan dikonsumsi. Jadi singkatnya itu bisa dikatakan kalau dalam Islam utility itu tidak hanya mencakup kepuasan duniawi, tidak mencakup kepuasan duniawi dan ukhrawi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut ke presentasi yang akan dipresentasikan Mbak Sofi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana produsen muslim menghitung utility bukan sekedar profit tetapi juga maslahat. Bagi produsen muslim, berbisnis tidak hanya mengejar utility saja, tetapi harus memperhitungkan maslahat yang mencangkup kepentingan duniawi dan ukhrawi serta sejalan dengan maqasid syariah. Dalam UMKM yang memproduksi minuman herbal tersebut, terdapat dua pilihan dalam memproduksi minuman herbalnya. Yang pilihan pertama yaitu bahan murah namun kualitas rendah, memiliki utility tinggi, keuntungan jangka pendek maksimal karena biaya pengeluaran untuk membeli bahan lebih efisien. Maslahatnya rendah karena merusak salah satu maqasid syariah yaitu menjaga jiwa dan akal. Jadi dalam pilihan satu itu utility utility-nya tinggi karena produk yang buruk dapat membahayakan utility-nya tinggi karena produsen dapat menjual dengan harga yang kompetitif dan memperoleh keuntungan dengan cepat. Akan tetapi maslahatnya rendah karena produknya itu buruk dan dapat membahayakan konsumennya, dan itu melanggar jiwa atau mengurangi kualitas dari produknya itu. Sedangkan pilihan yang kedua yaitu bahan berkualitas, halal dan aman. Utility-nya rendah, keuntungan jangka pendek lebih kecil, maslahatnya tinggi karena memenuhi maqasid syariah. Dalam pilihan kedua, utility rendah karena biaya produksi naik, sehingga keuntungan itu tidak sebesar pada pilihan pertama. Akan tetapi memiliki maslahat yang tinggi karena produknya itu memiliki bahan yang berkualitas, sehingga
halal dan aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Selanjutnya, produsen Muslim menghitung utility dengan mempertimbangkan maslahat, tidak hanya keuntungan finansial. Oleh karena itu, pilihan kedua yang tadi udah dijelasin sama Mbak Sofi, dapat dijadikan solusi meskipun profitnya rendah, tetapi sesuai dengan tujuan syariah, khususnya untuk menjaga jiwa dan akal. Namun, ada solusi lain dalam hal ini, yaitu dengan mencari bahan produksi yang halal dan aman, tetapi dengan harga yang relatif rendah, sehingga utility konsumen dapat tercapai dan produsen dapat membangun bisnis yang berkelanjutan dan berkah. Nah, produsen tuh bisa lebih kreatif dan dengan mencari pemasok bahan baku yang tetapi tetap harus memenuhi syarat halal dan aman, tapi dengan harga yang lebih rendah. Dengan menggunakan bahan yang aman, mereka produsen dapat melindungi kesehatan fisik dan mental konsumen. Selanjutnya, slide yang akan dijelaskan oleh Ayunda. Lanjut, kemudian ada prinsip la doror wala diror. La doror wala diror berarti tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka produsen tidak boleh menciptakan sebuah produk yang dapat membahayakan konsumen, sehingga nanti menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada produsen. Jadi, ketika kita memproduksi sebuah minuman herbal, kita juga harus melihat bahan-bahannya itu juga harus berkualitas agar tidak membahayakan atau tidak tidak menjadikan produk itu tuh menjadi tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian ada dua pilihan UMKM. Yang pertama, jika produksi menggunakan biaya dan bahan yang berkualitas rendah, maka dapat menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen. Adanya penurunan kualitas dan kepercayaan dari konsumen serta membahayakan pengguna. Hal tersebut menguntungkan, akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, jika produksi menggunakan bahan dan harga yang berkualitas, maka akan menciptakan stabilitas penggunaan produk, mengurangi resiko hukum, dan menciptakan stabilitas operasi. Hal tersebut terdapat memiliki manfaat ekonomi dan implementasi dari prinsip la doror wala diror, karena menghindari bahaya atau doror bagi konsumen dan memiliki keberlanjutan bagi produk tersebut. Mungkin itu bisa dilanjutkan oleh Mbak Ardeli. Baik, yang selanjutnya, kemudian bagaimana UMKM ketika menggunakan prinsip la doror wala diror, yaitu pilihan UMKM untuk menggunakan bahan berkualitas tinggi, halal dan aman meski biaya lebih tinggi, itu adalah implementasi yang tepat dan benar dari prinsip tersebut. Kemudian dengan menggunakan prinsip la doror wala diror ini bukan hanya sebagai strategi bisnis, tapi juga sebuah bentuk kewajiban agama dan juga moral. Karena hal ini menghindari bahaya bagi konsumen, terlebih ketika UMKM tersebut menjual sebuah produk herbal. Yang dimana produk herbal itu biasanya produk-produk yang alami dan juga aman. Jadi bahan-bahannya pun harus dipastikan yang berkualitas. Kemudian meskipun mengorbankan keuntungan jangka pendek, namun yang didapatkan adalah keuntungan jangka panjang karena timbul kepercayaan terhadap konsumen produk.
Selanjutnya, argumen mengenai biaya permintaan dan juga kepercayaan pasar. Biaya yang relatif rendah akan menciptakan permintaan yang tinggi. Namun, karena bahan yang didapat atau bahan yang dapat dibeli dari harga rendah itu cenderung berkualitas rendah, maka kepercayaan pasar itu akan rendah pula. Karena jika dilihat dari konsumen produk herbal itu bukan konsumen biasa, jadi mereka biasanya itu lebih pentingkan kualitas produk dibanding harga yang murah. Jadi sebaliknya, ketika biaya itu tinggi, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas dan tingkat kepercayaan pasar itu akan naik, meskipun permintaan itu turun. Nah, tetapi hal ini tuh lebih tepat digunakan karena meskipun dalam jangka pendek permintaan itu lebih rendah, namun dapat membangun kepercayaan pasar yang nantinya akan menciptakan loyalitas konsumen karena kepuasannya dan keuntungan jangka panjang bagi bisnis. Jadi, eh, tidak masalah ketika mengorbankan keuntungan jangka pendek agar dapat membeli bahan-bahan yang berkualitas dan juga aman. Tapi nantinya akan menciptakan kepercayaan pasar pada konsumen yang nanti akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Mungkin sekian dari presentasi kami tentang perilaku produsen dan masalah kualitas versus biaya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.